Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini kita akan ngomongin tentang Excel, terutama aplikasinya yang untuk memudahkan bisnis ya. Nah, di sini saya dapat orderan untuk merancang atau membuat sebuah aplikasi menggunakan Visual Basic for Application atau VBA-nya Excel dalam bentuk invoice ya. Jadi ini dari CV Purwanta, distributor bahan pokok ya. Nah, di invoice ini ya, kita buka dulu. Jadi invoice ini saya buat dengan Microsoft Office 2010. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan awalnya. Selamat datang. Oke. Nah, tampilan awal seperti ini. Jadi tampilan ini untuk settingan awal ya, untuk mengatur invoice terutama nomornya. Nah, jadi nomornya akan kita buat urut atau melompat. Ya, kalau misalnya mau urut itu menggunakan ini nomor invoice awal. Jadi kalau saya isikan 1, nah dia invoice sekarangnya akan jadi nomor 1. Nah, nomor 1 ini nanti akan urut 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ketika kita sudah menggunakan membuat invoice selanjutnya. Kemudian ada set nomor manual. Nah, set nomor manual ini sebenarnya ya hanya kalau ada keperluan mendadak misalnya ya. Mau lompat langsung ke invoice nomor 100, ngeprint yang dulu misalnya. Bisa 100, nah gitu. Nah, tapi kalau mau urut ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, saya mau urut aja. Nah, pembuat invoice itu berarti penjualnya, namanya siapa. Nah, saya isikan nama saya seperti ini ya. Nah, ini settingan awal sudah selesai. Nah, di sini ada tombol-tombol reset invoice. Nah, reset invoice ini untuk mengatur ulang, untuk menghapus nomor invoice yang sekarang menjadi 0 ya. Kalau saya klik, nah jadi 0 dia ya. Saya isi lagi 1, kembali 1. Jadi kalau mau misalnya mereset ya, klik aja yang merah ini. Nah, tombol pelanggan, kita klik ya pelanggan ya. Nah, di sini isinya adalah data pelanggan yang kita miliki. Nah, data pelanggan ini bisa kita tambah, edit, hapus, dan masukkan invoice. Jadi masukkan invoice-nya, nanti data pelanggannya kita klik, lalu masuk ke invoice. Nah, di halaman kedua ada gudang. Nah, ini untuk menentukan lokasi barang kita ya, gudang. Ada tombol sales. Nah, ini fungsinya untuk petugas kita yang mengantarkan ya. Kemudian ada tombol barang. Nah, ini daftar barang yang kita miliki. Dan terakhir ada lihat invoice. Ini untuk melihat invoice yang kita miliki ya. Nah, misalnya invoice ini nanti kita mau jadikan invoice yang nomor 2 ya, kita pencet baru. Nah, kalau kita pencet simpan, dia akan tersimpan ya. Jadi nanti jangan khawatir kalau transaksi yang lalu ya masih akan tercatat di sini. Nah, kosongkan, nanti mengosongkan bagian barang ya. Kemudian reset itu kembali ke awal seperti ini ya. Nanti reset invoice. Oke, sekarang kita akan pelan-pelan ya untuk menggunakan aplikasi ini. Pertama kita setting dulu invoice-nya nomor 1 ya. Pembuat invoice-nya, nama penjualnya diisi, silakan. Kalau sudah, kita klik sheet pelanggan ya, atau tombol pelanggan di sini boleh ya, sheet pelanggan. Kita klik dulu. Nah, di sheet pelanggan ini kita karena masih kosong, kita akan tambahkan, klik tambah. Nah, masukkan kodenya. Misalnya ini nomor 1. Masukkan nama, Ubed, alamat, Comal, Pemalang, kotanya ya, Pemalang, nomor HP. Nah, misalnya. Nah, akan masuk ke sini. Nah, kalau kita mau ngetik di sini, wah, ini sudah saya proteksi. Jadi kita memasukkan satu-satunya cara yang menggunakan tombol tambah. Nah, kita tambahkan yang kedua, 002. Coba ini. Ya, kita masukkan saja ya, yang kedua. Yang kedua sudah masuk ya di sini. Nah, misalnya kita mau mengedit, ternyata kode 002 itu bukan Zubaidi tapi orang lain. Kita klik yang mau kita edit, selnya ya, terus klik edit. Nah, misalnya kita masukkan, ternyata punya Raffi Ahmad, klik, nah, berhasil diedit. Nah, gitu ya. Kota, ternyata kotanya adalah Jakarta, klik edit Jakarta. Nah, jadi kalau mau mengedit, tinggal klik aja ya yang bagian mana mau diedit, terus klik tombol edit. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke, ini pelanggan sudah. Nah, misalnya kita nggak sengaja nih ke enter ini, kosongan, ada sebagian terisi. Nah, seperti ini. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi kalau ada yang masih kosong itu kita nggak bisa insert di sini. Ya, makanya ini jadi rapi data pelanggannya. Mau dihapus, tinggal klik aja yang mau dihapus. Klik ini, misalnya yang Raffi Ahmad, hapus pelanggan. Klik. Apakah Anda ingin menghapus Raffi Ahmad? Yes. Dia akan terhapus. Oke ya, sampai sini paham ya bagian pelanggan? Ya, gampang. Terus satu tombol lagi, masukkan invoice. Nah, kita masukkan invoice. Kita tambahkan dulu biar ada 2. Oke.
Saya mau masukkannya yang ubed ya, 001. Klik aja namanya atau pokoknya baris yang ini ya, 001 ini, yang mana saja, mau kota, mau alamat, terserah, yang penting barisnya diklik. Terus masukkan invoice, tombol hijau, klik, tambahkan data ubed invoice, yes, berhasil menambahkan. Nah, kalau kita lihat di invoice sudah masuk di sini ya, otomatis. Oke, itu pelanggan. Sekarang gudang tempat penyimpanan, saya masih kosong di sini, kita tambahkan ya, misalnya A1, nama gudangnya A1. Nah, misalnya kayak gini, mau dihapus ya boleh, yes ya. Jadi seperti itu, terus pakai tombol. Oke, untuk nambahkannya gampang, klik tombol hijau, tambahkan data, yes. Oke. Nah, kalau kita lihat invoice sudah masuk gudangnya ya, nomor gudang. Oh ya, ini shipment, nomor shipment itu otomatis berdasarkan nomor invoice, nomor order, nomor PO saya buat otomatis berdasarkan ini ya. Jadi isiannya tinggal apa ini, sales. Nah, sales kita menuju petugas, klik petugas. Nah, masih kosong ini, kita tambahkan ya, tambah kode petugas, misalnya berapa ya, P, misalnya petugas P01, nama petugasnya jadi Corbusier. Wah, ini petugasnya jadi Corbusier. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kalau mau dihapus klik hapus ya. Saya mau langsung ke invoice nya, klik aja tombol hijau, klik, tambahkan jadi Corbusier ke invoice, yes, berhasil menambahkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sudah masuk ya. Nah, karena terlalu panjang di sininya, jadinya seperti ini ya, nanti saya perbaiki tampilannya. Oke, itu petugas sudah. Sekarang ke barang ya, bagian atas kan sudah nih, pembeli, kirim ke, tanggalnya sudah, ini sudah terisi, tinggal barangnya. Nah, barang masih kosong ya, saya tambahkan, masukkan kode, misalnya apa ya, B1 ya, barang 1, nama barang, harga barang 1000 misalnya, masukkan isi perbungkus 12, masukkan satuan barang, lusin, misalnya FSN, boleh lah. Nah, satuan itu bisa dibuat karton, lusin, pieces, gross, terserah ya. Stok barang, nah ini kita punya stok berapa puluh barang yang kita miliki di gudang, masukkan aja misalnya 100. Nah, di sini sudah jadi data barang dengan kode B1, harganya 1000, isinya 1 bunganya 12. Kemudian saya mau nambah lagi B2, barang 2, harga barang 2000 misalnya, isi perbungkus 1 misalnya ya, PCS, stok barang 500. Nah, kayak gitu ya. Jadi nambahkan barang satu-satu pakai tombol. Tapi kalau diedit boleh. Ini harganya kok naik misalnya 2000, tak ganti. Nah, jadi yang mau diedit diklik, terus ke tombol edit ditekan atau dipencet, klik 2500. Oke, berhasil diedit. Ini harganya kok naik, ini tambah 2000 misalnya. Nah, gini. Oh, ini stoknya tidak 500 sebenarnya, 300, klik aja. Nah, tapi ini stok sekarang juga diisi, ini harus sama ya kalau input pertama. Nah, kalau input pertama harus sama. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita masukkan ke invoice. Ini diklik aja barangnya, nama barangnya diklik, misalnya barang 2 dulu ya, boleh, barang 1 langsung, barang 1 boleh, barang 2 boleh, terserah ya. Masukkan aja plus invoice hijau, klik, tambahkan data barang ke invoice, yes. Nah, masukkan jumlah yang dibeli pelanggan berapa, misalnya 50. Nah, masukkan. Oke, dapat diskon enggak? Enggak, saya kasih 0, enter, berhasil menambahkan. Kita lihat invoice-nya. Nah, ini barangnya sudah masuk di sini ya, sudah masuk barang barang 2 ya. Saya barang 1 mau tak tambahkan invoice, terus yes, jumlah barang dia mau beli, stoknya berapa ini, 100 ya, dia mau belinya 200 misalnya, kita isi 200. Oke, ternyata stok barang tidak mencukupi. Nah, jadi dengan aplikasi ini bisa memeriksa kita punya stok itu mencukupi enggak. Kalau enggak mencukupi ya dia tidak bisa untuk menambahkan ke invoice-nya. Oke, nah kita coba lagi dengan tambah barang, yes, dengan jumlah yang lebih kecil, misalnya 90. Oke, dapat diskon enggak? Oke, dapatlah 5000 misalnya. Berhasil menambahkan. Oke. Nah, di sini ada satu kolom namanya barang akan keluar. Nah, barang akan keluar ini fungsinya nanti untuk mengurangi stok ya. Jadi stok sekarang itu akan nanti kalau invoice-nya sudah berhasil dibuat, sudah disimpan, nanti akan dikurangi dengan barang akan keluar. Nah, kita sekarang lihat invoice.
Nah, ini sudah masuk di sini ya barangnya. Nah, ini tampilan invoice-nya seperti ini ya. Saya perkecil bisa. Nah, ini sebenarnya kalau yang gudang itu ada panahnya, bisa dipilih sendiri sih ya. Ini juga ya, tapi lebih baik yang dari ini aja, di apa namanya, tombol hijau. Nah, sekarang ini sudah, barang sudah, ke jumlah harga. Nah, di jumlah harga ada kolom total. Nah, total itu dari jumlah dua barang ini. Oh ya, tadi ini ya perhitungan harganya ya, jumlah harga. Jadi si customer itu beli barang 250, harganya 2.500. Nah, 2.500 kali 50 hasilnya 125 ya, dikurangi 0 ya, masih utuh. Nah, kalau yang ini banyaknya 90 kali 2000, berarti kan 180.000. 180.000 dikurangi 5.000, sisa 175.000. Nah, jadi ini langsung menghitung. Nah, misalnya di sini kok ada potongan lagi, nah ini bisa diklik, bisa diisi sendiri. Misalnya potongan harga pelanggan lama lah, misalnya kasih potongan harga 20.000, boleh. Nggak usah kasih titik ya, tinggal 20004. Nah, kalau sudah, dia akan mengurangi otomatis menjadi total harga yang dibayar. Nah, di sini otomatis keluar terbilangnya Rp280.000. Nah, ini sudah jadi invoice-nya, tinggal disimpan. Nah, jadi kalau belum disimpan, ini datanya tidak akan mengupdate stok barang. Nah, kalau kita simpan ya, klik simpan, klik. Nah, invoice berhasil disimpan, oke. Nah, jadi invoice ini sudah di copy menjadi sheet 1 ini. 1 itu adalah nomor invoice. Nah, ini. Nah, ini adalah invoice yang baru saja kita buat, sudah di copy. Kalau kita simpan lagi, dia nggak bisa, sudah ada karena sudah tersimpan. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau kosongkan, ini misalnya kosongkan, itu akan menghilangkan barang-barang yang di sini. Misalnya ya, kita klik kosongkan, yes. Nah, sudah dihapus, silahkan masukkan barang lagi. Nah, di sini sudah kosong, tapi untuk pembeli, gudang, sales masih ada ya. Nah, kalau potongan harga ini kan manual tadi, kita bisa edit lagi. Nah, seperti itu. Kemudian baru ya, kalau klik, oh ya, ke barang dulu. Tadi kan invoice 1 barang keluar, barang 1 keluar 90 ya. Kita lihat barang 1 tadi keluar 90. Dari stok awal 100 sekarang menjadi 10. Nah, 10 itu warnanya merah, artinya ini mengingatkan si pemilik barang untuk beli lagi, nyetok lagi ya. Jadi tandanya merah, saya buat merah. Kalau yang ini barang 250 keluar. Nah, di sheet barang kita lihat dari awalnya 300 sekarang menjadi 250. Nah, jadi ini update stoknya kalau invoice-nya sudah disimpan. Kita buat invoice baru, klik aja tombol merah, tombol biru, baru, klik. Apakah Anda ingin membuat invoice baru? Yes, invoice baru sudah dibuat. Nah, nomornya sudah ganti jadi 2. Kalau tadi kan 1 ya, ini sudah ganti 2. Kalau ini kita klik simpan, maka akan muncul peringatan belum lengkap, mohon dilengkapi. Nah, ini untuk menghindari belum terisi, belum selesai invoice-nya, sudah kesimpan dulu. Saya menghindari itu, makanya saya buat seperti itu. Nah, kita lakukan lagi ya, dari pelanggan, tadi pelanggan, kita klik. Nah, sekarang sudah ide, masukkan invoice, yes, oke. Gudangnya, langsung aja invoice, yes, oke. Sales, invoice, tak ganti nih, hapus dulu lah, namanya kepanjangan. P01 Abdul misalnya ya. Nah, kayak gini, klik invoice, yes, berhasil menambahkan invoice. Nah, sekarang ke barang 1 saya masukkan invoice, yes, jumlahnya kasih, kalau 11 nggak bisa kan ya, stok barang tidak mencukupi, tak kasih 10, diskon 0, oke. Barang 2 oh yes, 245 misalnya, masukkan diskon 0, yes, oke. Sudah seperti ini, kita lihat invoice-nya. Nah, di sini kita lihat ya banyaknya, terus isi 12 per lusin 1 BCS. Nah, ini sudah jadi invoice yang kedua, tinggal kita simpan, klik simpan, berhasil disimpan, oke. Nah, ini sudah jadi nomor 2 ya, ini sudah kesimpan nomor 2. Nah, kapanpun mau dicetak bisa. Barang, nah, di stoknya sudah terupdate. Oke, itu dulu ya untuk invoice versi 1.
Nah, kalau ada perubahan atau penambahan nanti saya posting lagi versi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton Tugas Enteng. Semoga tugas kita makin enteng. Sampai jumpa. Salam tugas enteng.